gaya batang itu ada batang tarik, batang tekan, sama momen lentur. Nah, kalau batang tarik ya batangnya memikul gaya tarik. Jadi kalau ada satu batang dia bentuknya horizontal begini ya. Nah, batangnya ini mendapat gaya tarik keluar gitu. Kemudian yang kedua gaya tekan. Ya, karena dia mendapat gaya tekan. Nah, semua gaya batang tarik dan batang tekan ini kalau kemarin hubungannya dengan unstroke itu dia itu adalah gaya yang bekerja sejajar sumbu batang atau kita sebut sebagai apa ya kemarin ya ada tiga tuh di unstroke. Yang pertama ada yang masih ingat Kak? Gaya normal ya, gaya normal, kemudian gaya lintang, kemudian baru momen. Nah, eh, gaya yang sejajar sumbu batang itu atau disebut normal ya, gaya normal atau kalau di subnya nanti aksial namanya. Itu itulah yang kita sebut sebagai gaya tarik, gaya tekan. Ya, jadi dia bekerja sejajar sumbu batang. Kemudian kalau gaya tekan itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang atau kita sebutnya RVA, RVB atau kita sebut juga kalau di sub itu SIR ya, di program. Tadi aksial, sekarang SIR. Kemudian yang ketiga yaitu momen ya, yang memikul momen. Ini biasanya disebut gelagar, gelagar ya. Nah, gelagar ini banyak kita temukan. Sebenarnya gelagar kalau di gedung identik dengan balok ya, gelagar balok. Kalau di jembatan itu eh, girder istilahnya ya. Ada ada pier, pier itu kolomnya, tiangnya, balok itu girdernya atau gelagar ya. Gitu juga di pelabuhan, di apalagi bangunan baja, bangunan beton juga. Nah, gaya tarik dan tekan yang tadi kita membahas dulu yang pertama itu gaya tarik. Gaya tarik tekan itu dia bekerja itu pada garis netral dari batang. Nah, nanti kalau kalian lihat ya, kalau kalau seandainya suatu batang itu bentuknya kotak, nah kita bisa tahu tuh gampang menentukan garis netralnya. Atau titik berat lah istilahnya ya, di tengah-tengah kan. Nah, disitulah gaya tersebut bekerja, ya, mau tekan mau tarik. Nah, sekarang yang permasalahannya, kalau si batang tersebut bukan bentuknya kotak atau persegi, mungkin bentuknya tidak kotak, tidak persegi ya. Nah, tentu akan dicari dulu titik beratnya atau garis netral. Nah, biasanya kalau di tabel baja dia sudah ditunjukkan di mana posisi garis netralnya atau istilahnya ya. Lanjut lagi. Nah, yang pertama kita itu batang tarik ya. Jadi batang tarik itu adalah batang yang kena tarik gitu istilah kasarnya. Atau apa? Ntar deh ya. Batang tarik adalah batang yang kena tarik gitu. Atau yang bekerja atau dia menerima gaya tarik. Ntar deh ya.
Halo, halo. Ada suaranya, Dek? Ada Pak, Oke, lanjut ya. Jadi batang tarik itu ya, contoh di sini saya gambar dulu. Nggak bisa ya. Hmm, Saya gambar dulu contoh batang tarik. Nah, ini ada batang nih ya. Kemudian dia ada gaya tarik. Nah, gaya tarik tentu arahnya keluar ya. Nah, ini yang disebut sebagai batang tarik. Nah, itu. Nah, jadi kalau di Unstruk ini kaitannya adalah ke RHA dan RHB. Jadi dia bekerja sejajar sumbu batang gitu. Pak, si baloknya itu ternyata vertikal. Nah, kalau vertikal berarti berubahlah posisi si tariknya nggak lagi horizontal, sudah vertikal ya. Karena kata-katanya di sana kan disebutkan bahwa batang tarik itu adalah yang sejajar sumbu batang. Nah, misalnya begini. Nah, nanti dia ke sana ya. Nah, begitu. Sehingga gayanya berubah. Yang jadinya horizontal jadi vertikal. Pokoknya prinsipnya yang harus dipegang adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Sumbu batangnya tidur atau horizontal ya, berarti yang sejajarnya horizontal. Gitu ya. Nah, kemudian batang tarik ini dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama yaitu lubang baut ya. Lubang atau beberapa pengurangan yang lain. Nah, nanti kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat ini gambarnya kayaknya kurang gede nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada batang tarik ingat ada yang namanya kelemahan ya atau pengaruh perlemahan disebabkan oleh tadi adanya lubang-lubang ya. Lubang tersebut bisa akibat paku atau paku keling. Nah, jadi untuk batang tarik itu luas penampang yang kita gunakan adalah neto. Neto itu adalah bruto dikurang lubangnya ya. Jadi neto itu berat bersih, luas bersih. F bruto adalah luas kotor ya. Jadi luas kotor itu kalau di sini ada plat 10 kali 5 berarti 50. Nah, 10 kali 5 itu luasan luasan kotor. Sedangkan kita mau cari luasan bersih. Berarti luas kotor dikurangi dengan lubang bautnya. Begitu ya. Jadi batang tarik. Nah, rumus ini kan agak ribet ya. Pokoknya rumus yang kalian tahu ya, yang perlu kalian pegang tuh sebenarnya gampang. Cuma satu ya, yaitu tegangan sama dengan P per A. Sama di beton juga ya, di yang waktu praktek. Bahwa, nih ya, tegangan sama dengan P per A. Ya. Nah, A yang digunakan
pada batang tarik yaitu aneto. Nah, itulah yang harus diingat ya bahwa dia pakai aneto. Pak, rumusnya cuman ini aja untuk batang tarik ya. Tegangan sama dengan P per A. Itu apa Pak? Tegangan ya, tegangan. P itu apa Pak? P itu adalah gaya. Nah, kalau pada beton kemarin itu kan apa namanya yang diuji di lab itu kan ini nih P-nya dari alat, A-nya ngitung luas lingkaran yang di atas si apa silindernya. Nah, dapat tegangannya berapa MPa, berapa apa gitu ya. Nah, kalau MPa itu satuannya sudah jelas Newton, P-nya dalam Newton, A-nya dalam milimeter kuadrat. Nah, tapi di baja ini kita pakainya saya kilogram per sentimeter kuadrat. Berarti P-nya dalam kilogram, luasnya dalam sentimeter. Nah, itu ya. Jadi tegangan sama dengan P per A. Oke ya. Nah, tegangan tarik. Lalu tegangan ini ya, itulah yang kita kaitkan hubungannya dengan yang di PPT pertama halaman terakhir tadi. Bahwa di situ diberitahu kalau tegangan itu ya bergantung kepada tegangan izin juga ya. Tegangan izin. Jadi bedanya tegangan dan tegangan itu adalah tegangan izin ada garisnya di atas. Nah, ini tegangan izin. Kalau ini tegangan yang terjadi atau ultimate ya. Tegangan izin ini ada di PPT halaman terakhir yang mengenai tadi BJ, BJ 37, BJ 33 dan seterusnya. Ada nilainya tadi tuh. Kalau tidak salah tadi, coba saya lihat lagi. PT yang pertama ya. Nah, di sini satuannya itu ya, kalian harus bisa merubah satuan juga. Nah, biasanya kita di baja pakainya yang ini nih, kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, kalau MPa itu Newton per milimeter kuadrat. Nah, cuma begini, ini disclaimer dulu ya. Di sini kan kalau 200 MPa dia jadi 2000 ya. Nah, ini disclaimer dulu bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 Newton. Ya, tapi yang benar berapa, Pak? Yang benar itu adalah 1 kilo itu bukan 10 Newton. 1 kilo itu adalah 9,81. Ya, jadi sebenarnya nggak pas segini juga nilainya. Cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita tetap pakai yang ini. Nanti kalau sudah ke program, dia lebih detail, dikonversikan sendiri. Gitu ya. Kemudian hati-hati di beton kemarin ada faktor pembagi lagi, yaitu 0,83. Jadi jangan dianggap ketika merubah K itu, kalau di beton kan yang uji tekan itu MPa, MPa mau dirubah ke K. MPa itu ya jelas, Newton per milimeter kuadrat. Kalau K, misalnya K200, K300 kemarin di beton, itu satuannya kalau K itu adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Cuma tidak otomatis deh ya, khususnya kalau yang silinder. Karena bentuknya itu lingkaran. Kalau yang satu lagi sampelnya kubus, ada kotak. Nah, di situ ada faktor pembagi lagi, 0,83. Jadi tidak otomatis 20 MPa ketika kita konversi ke K itu bukan K200 betonnya. Jadi bisa lebih naik lagi, bisa mungkin K225 atau K250 ya. Karena ada lagi faktor pembaginya yang
0,83 itu ya. Nah, harusnya didapatkan di beton kemarin. Cuman saya memberitahu aja supaya tidak bingung. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana Pak perhitungannya? Kalau ini normal. Jadi 20 MPa atau 20 Newton per milimeter kuadrat bisa kita klaim jadi 200 ya. 200 kilogram per sentimeter kuadrat. Itu pun kurang dikit telitinya. Karena kita menganggap 1 kilo itu 10 Newton. Nah, jadi kalau seandainya ditepatkan sekali, ya 9,81. Jadi kalau 1 MPa ya, nah mungkin bisa jadi 10,1 atau 10,2 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, itu ya sebagai pertimbangan kalian. Kalau ada yang berbeda gitu. Pak, kalau saya pakai kalkulator online, betul nggak Pak? Betul. Nah, justru kalau kalkulator online itu dia pakai 9,81 ya. Oke, lanjut lagi. Jadi rumus di tegangan tarik yaitu tegangan P per A. Dan ingat A-nya pakai neto. Nah, ini sudah selesai ya, batang tarik. Jadi langsung kita contoh soal. Nah, di sini diketahui sebuah batang tarik ya, diketahui bahwa seperti ini ya kira-kira secara visualnya. Ada plat baja, dia mendapat gaya tarik P, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, di sini ditanya, intinya ditanya adalah dimensioning. Ya, hitunglah dimensi yang harus digunakan untuk menahan si gaya tarik yang 1.500 tadi. Ya, jadi di sini ada kodenya plus. Plus berarti tarik. Nanti kalau minus tekan. Nah, dan ini adanya di rangka ya, di rangka. Nah, dan satu lagi yang perlu diingat, untuk rangka itu perilaku momennya tidak ada. Sehingga di rangka kita hanya mengasumsikan yang ada itu gaya yang seperti unstruknya itu adalah gaya tarik tekan ya, tarik tekan dan geser. Momennya nggak ada Pak, nggak ada karena kita asumsinya rangka. Jadi di otak kalian kalau yang kita asumsikan rangka, dia tidak bisa menahan momen. Nah, nanti ketika baja satu selesai atau setelah UTS, sebelum setelah kita masuk baja 2 di UTS, setelah UTS ya. Nah, di sana baru kita sebut sebagai portal. Nah, portal baja di sini asumsinya bisa menahan semua gaya dalam. Baik tekan, tarik, atau aksial itu ya, gaya normal. Bisa juga menahan geser, geser atau shear. Dan yang ketiga adalah bisa menahan momen. Gitu. Jadi supaya kalian terarah dan ingat bahwa yang namanya rangka itu asumsinya tidak bisa menahan momen. Asumsi ya. Kalau di lapangannya bagaimana Pak? Berbeda lagi dengan di lapangan. Di lapangan terkadang walaupun diasumsikan tidak ada momen, itu tetap terkadang ada momen yang dihasilkan. Nah, itu supaya kalian bisa membedakan ya, mana yang rangka, mana yang portal. Nah, ini detailingnya nanti ada di mata kuliah pilihan semester 7. Sama saya juga elemen hingga ya namanya. Atau bisa juga Unstruk 4. Unstruk 4 juga sudah memulai membahas tentang rangka dan portal. Begitu ya. Jadi nomor satu ini pertanyaannya gampang. Berapa dimensi yang harus digunakan untuk memikul gaya P tadi?
Nah, ingat di sini gambarnya dia bentuknya tarik, berarti dia disebut sebagai batang tarik. Langsung saja pakai rumus yang tadi bahwa tegangan duh, bahwa bahwa tegangan sama dengan P per A. Nah, ingat A-nya pakai aneto. Tuh ya. Di sini yang ditanya adalah dimensi, ya, dimensi. Berarti dimensi ini kaitannya ke aneto, ya, keluasan. Nah, berarti balikin rumusnya ke sana ya, dibalikin jadi A sama dengan P dibagi tegangan. Nah, Pak, P-nya dari mana? P-nya dari soal. P-nya 1500. Ini tegangannya dari mana, Pak? Nah, tegangan ini biasanya mutu baja ya. Nah, di sini sepertinya belum ada disebutkan. Coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, berarti ini soal ini kurang ya. Nah, ternyata di sini ada nih kata-katanya tegangan izinnya pakai 1400. Nah, kita lihat 1400 di yang pertama tadi mana? Nih. Nah, berarti di soal tadi ya kurang menuliskan PJ-nya ya. Nah, ini kesalahan PPT-nya dari dulu ya. Saya lupa terus memperbaikinya. Jadi di soal ini ada kata-kata menggunakan BJ34. Nanti silakan kalian rubah sendiri ya. Catat. Jadi kalau yang nggak kuliah tuh nggak tahu salahnya dari mana gitu. Nah, jadi di soal ini kekurangan tulisan BJ34 atau BJ34 tadi nilainya 1400 ya. Kita ini yang pakai ini ya, baja 1. 1400 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, sehingga masukinlah ke rumusnya. Masukin ke rumusnya bahwa tegangan sama dengan P per A. Nah, di sini di PPT itu ya, kalau saya pakai kodenya A ya, tapi nggak masalah sebenarnya. Di sini pakai kodenya F ya, FN, F neto, sama aja ya. Nah, kalau saya P per A, AM gitu. Nah, kalian boleh pakai kode F atau boleh pakai kode A ya, sama aja. Tapi saya enaknya pakai kode A ya, karena luas gitu. Sehingga F anetonya itu adalah P per tegangan. P-nya 1500, tegangannya 1400. Dapatnya, dapatnya itu adalah 1,071. Nah, tapi perlu diingat ya, 1,71 itu yang ini ya, ini adalah ini aneto, aneto. Nah, sedangkan aneto itu adalah luasan yang tadi yang sudah dikurangi dengan seperti lubang baut ya. Nah, ini kita belum selesai sampai sini. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah A bruto. Karena A bruto itu dia ya ini ya B kali L misalnya ya. Jadi panjang kali lebar gitu ya. Nah, kenapa Pak kita butuh yang full? Karena nanti kita perlu ketika apa namanya mengambil luasan dari profil yang diminta tadi ya, yang diminta tadi ke tabel wajah. Nah, sekarang kita lanjut karena ini baru 80% ya. Sedangkan kita maunya carinya 100%. Nah, berarti tinggal ini aja dikali dengan 100 per
80. Dapat berapa coba? Ini masih salah nih kayaknya. Benar nggak ini ya? Coba ada yang pakai kalkulator nggak? 1,071 dikali 100 bagi 80. Sama kayak kalau kita punya aslinya 10 ya, kita pakai 8. 8 ini baru 80%. Berarti 100%-nya adalah 8 dikali 100 per 80. Nah, ini kan dapatnya jadinya 10 ya. Sedangkan ini mudah-mudahan ada yang pakai kalkulator deh. Itu benar, Pak. Satu Benar. koma tiga tiga delapan. Nah, ini ya. Ya. Nah, jadi inilah luasan yang kita butuhkan. Luasan tadi si profil bajaknya. Nah, ini kayaknya agak salah rumus yang ini ya. Nah, dan ini salah terus tiap tahun. Rumus yang benar yang ini aja. Nah, sudah gitu, langkah berikutnya bagaimana, Pak? Langkah berikutnya adalah kita buka tabel baja. Nah, di sini tadi baja, siku, sama kaki ya. Baja, siku, sama kaki. Sarah udah punya tabel baja belum? Mana si Zara? Udah sempat dikirim, Pak. Enggak, kamu udah punya? Udah. Oh, sudah ya? Eh, Ini juga online apa file juga. Jar, Iya, Pak. file juga. Iya. Oke. Bukan saya yang bagiin ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat di daftar isi. Kalian buka tabel baja kalian. Tadi permintaannya adalah baja baja siku sama kaki. Nah, silakan buka baja siku sama kaki halaman 36. Halaman 36. Zara, kita sampai jam berapa ini, Zara? Setengah 4 ya? Oh, sesuai jadwal ya sampai setengah empat, Pak. Oke. Eh, jadi harap maklum deh ya, ini karena materinya banyak, jadi saya memang harus sampai jam setengah 4. Nah, ini ya, ini halaman 36. Baja siku sama kaki. Nah, kelihatan di sini siku itu L ya. Jadi kalau kalian lihat yang L itu yang mana? Yang kayak toren air tuh. Nah, itu pakai siku L itu ya. Siku L. Nah, di sini kalian lihat di sini memang kodenya. Ini kelihatan Sarah di layar kurang gede. Ini udah gede ya. Nah, kalau di tabel itu dia kodenya memang pakai F ya, bukan pakai A. Nah, jadi di sini contoh profil 15 kali 15 kali 3 itu apa, Pak? 15 ininya ya, ini ada B-nya nih. 15, ini juga 15. 3 itu adalah tebalnya. Nah, semuanya dalam satuan mili ya. Jadi bukan 15 cm nih. 15 cm segede ini deh nanti profilnya kan. Nah, jadi dia 15 mili atau 1,5 cm. Yang paling kecil. Yang paling gede adalah nah, 775 ya. Atau 7,5 cm segini sikunya.
Nah, di sini eh, di tabel ini ya, fungsinya tabel ini membantu kita memberikan luasan, berat, kemudian titik berat, kemudian ada momen tahanan, ya, ada lagi apa jari-jari inersia, nah, ada juga inersia. Jadi kalau kalian dulu belajar di mekanika bahan ya, nah ini keluar langsung inersianya. Atau kalau kalian dulu rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Nah, 1/12 BH pangkat 3 berarti dia satuannya pangkat 4. Jadi lihat di sini yang pangkat 4. Nah, pangkat 4 cuman ini. Nah, ini inersia sumbu X sama sumbu Y sama. Ya, jadi tidak capek lagi karena menggunakan tabel baja. Karena menggunakan tabel baja, tidak perlu lagi menghitung manual inersianya ya. Jadi sudah langsung ada. Begitu juga nanti di program. Kita gambar apa saja bentuknya, inersianya keluar. Nah, cuma kalian seharusnya udah tahu dasar untuk menghitung inersia itu apa di mekanika bahan harusnya ya. Tadi di soal itu dikatakan di jawaban ya, dia butuhnya 1,338 luasnya. Berarti kita carilah yang lebih besar dari 1,338. Nah, itulah guna tabel baja. Nah, ininya cari yang lebih dari 1,338. Nah, ini bisa nih. Di ya, ini bisa. Ini bawah juga bisa. Berarti dari sini udah mulai bisa nih. Ternyata 20 mili kali 20 mili atau 2 senti kali 2 senti ya. Nah, dengan tebal 4 mili. 4 mili nggak sampai setengah senti ya. Bisa digunakan. Jadi jawaban pertamanya adalah 20-24. Nah, kita lihat di PPT. Nah, di sini dikatakannya 20-24 ya. 145 cm. Nih ya. Nah, benar ya. 1,45. Nah, dari sini ya dikatakan tetapi tidak memenuhi syarat untuk pemasangan paku atau baut. Sehingga yang tadi kita pakai 20-24 itu dia memenuhi secara kekuatan tapi tidak memenuhi ketika memasang baut. Karena baut atau paku ya, paku keling ya. Karena ada syarat baut ke baut, baut ke pinggir. Dan baut terkecil itu ukuran berapa? Gitu. Coba bayangin kalau pakai hanya 2 senti deh ya. Nah, 2 senti bautnya kecil banget kayaknya ya. Nah, tapi dikatakan tidak memenuhi. Sehingga diambillah kesimpulan bahwa paling kecil pakai 35-354 ya. 3,5 senti, 3,5 senti. Nah, saya lupa ini dari mana syaratnya. Gitu ya. Cuma saya waktu itu sudah menetapkan ke mahasiswa yang dulu-dulu kita minimalnya jangan 35 3 35 35 berapa tadi? 35 354 ya. Nah, jangan pakai yang ini deh. Nah, saya mewajibkan malah pakai yang 40 ya. 40 45 yang minimal ya. 40 45 itu 4 senti, 4 senti deh, 4 senti, tebalnya 5 mili. Nah, sehingga jawaban di nomor yang A ini dijawab dulu seperti ini, ya. Nah, sehingga tidak memenuhi, sehingga kalian jawabnya pakai 40 45. Begitu ya. Nah,
Lakukanlah hal yang sama untuk baja siku tidak sama kaki. Gimana Pak caranya? Sama. Baja siku tidak sama kaki ya. Kita tetap ngambil FN-nya yang ini, yang 1,33. Tinggal di mana perbedaannya? Cari ininya baja siku tidak sama kaki. Nah, yang ini ya. Nah, tinggal cari aja luasnya yang mana. Nah, dan ada batas minimal juga di sini ya, pakai 40 53 ya. 40 53. Jadi ingat aja batas minimal adalah yang 40 40 lah. Ini juga 40 50 ya. Nah, jadi tetap ditulis jawaban aslinya berapa, tapi tetap ditulis lagi yang memenuhi untuk pemasangan baut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh? Tidak ada? Mengantuk? Tidak ada yang mau nanya? Tidak ada ya. Coba saya mau cek satu deh ya. Coba nanya aja ada nggak orangnya gitu. Coba Farhan ada nggak Farhan? Hadir Pak, hadir Pak. Oh, mengikuti dari tadi? Mengikuti Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Pak, belum ada. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kalau nggak ada atau ada yang lain? Tidak ada Cukup, ya. Pak. Oke ya. Masih lanjut ya kuliahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke PPT yang ketiga. Ya, PPT yang ketiga itu masih batang tarik ya. Batang tarik. Nah, PPT yang ketiga ini batang tarik juga. Berarti contoh soal nih. Contoh soal juga. Nah, ya. Contoh soal di sini dikatakan sama ya. Nah, coba di sini diberitahu. Dia tidak diberitahu bahwa sambungannya jenisnya apa. Nah, karena di sini kita belum mengetahui ya perhitungan baut, perhitungan sambungan belum. Maka dari situ kita pakai rumus pendekatan ya, asumsi. Di sini dikatakan bahwa terjadi pengurangan pada luas penampang si baja tadi 20%. Gitu ya. 20% ini biasanya lubang baut ya, lubang baut. Cara yang sama ya, di sini P-nya gaya tarik 2500. Nah, di sini sudah diberitahu nih, tegangan izinnya adalah 1400 atau BJ berapa tadi saya lupa. BJ 34 kayaknya ya. Jadi kalau diberitahu kayak gini lebih enak. Tapi kalau diberitahu juga menggunakan BJ 34, nah harus tahu nilainya adalah 1400. Yang ditanya di sini adalah dimensi, tapi menggunakan profil C. Ini kurang gede ini ya, ini C. Nah, caranya sama deh, ya. Seperti yang tadi, bahwa yang didapatkan FN itu adalah luas neto, sedangkan kita butuhnya luas bruto. Di sini adalah sudah luas bruto ya, 2,235. Nah, 2,235 ini kalian lihat ke tabel baja. Di sini dikatakan menggunakan profil C ya.
Profil C nih. Nah, atau kanal C ya. Nah, kalian buka tabel bajanya. Ini Zara saya bagi share screen itu ada di kalian kayak gini. Atau yang lain boleh bantu jawab. Apa, Pak? Ini Maaf, ini share screen ini kelihatan? ada? Ada ya? Ya, Oke. Ya, oke. Nah, kita lihat ke tabel baja di daftar isi C ya. Nah, jadi nanti kalau UTS itu tabel bajanya harus punya masing-masing. Kalau dulu saya di pertemuan kedua itu di absen. Nah, mungkin nanti pertemuan ke sana di absen aja ya. Harus dalam bentuk fisik. Kalau nggak punya, dikurangi 5 poin ke UTS ya. Sarah? Mana Sarah? iya, Pak. Jadi Senin minggu depan ketika kuliah di kelas ya, masing-masing orang sudah punya tabel baja ya Zara ya. Siap, Pak. Nah, terserah bentuknya mau fotokopi, mau asli, mau apa bebas. Nah, nanti kalau nggak ada ya atau yang termasuk nggak masuk dikurangi 5 poin ya Zara di UTS-nya ya. Setuju ya? Pak. Oke, tolong ingatkan ke teman-temannya ya. Harus punya tabel baja. Orang murah kok itu ya. Nah, sekarang kita lihat baja C atau baja kanal ya. Atau channel ya. Light channel atau light lip channel halaman 50-52. Nah, ini ya, C ya. Light lip channel atau kita pakai yang satu lagi aja. Light channel ya. Jadi aduh, berbeda ya. Nah, ini sepertinya kurang lengkap nih yang punya saya ini ya. Kalian kalau mau ngecek ya, apakah file kalian itu lengkap atau tidak, kalian cek di daftar tekuk ya. Daftar tekuk halaman 48 ya. Nah, kalau yang lengkap itu ini FE-nya bukan hanya 360, ada FE yang lain. Nah, kebetulan saya FE-nya cuma satu. Berarti yang saya ini tidak yang lengkap. Apa filenya bukan yang lengkap. Nah, ini terbukti ya. Channelnya juga nggak lengkap ya. Nah, ini nih ada nih. Ini C ya. Ini tak kasih nama apa ini ya? Bajak kanal deh. Nah, coba lihat bajak kanal ya. Nah, Pak, kita pakai yang mana sih sebenarnya? Semuanya bisa dipakai. Light lip channel atau bajak kanal ya. Kalau di pekerjaan tergantung pakai bajak kanal atau lip channel. Kalau light lip channel itu lebih ringan. Nah, ini bajak kanal ini bajak betulan ya yang agak keras. Nah, kita lihat di sini luas ya. Nah, karena di sini bentuknya sudah apa bentuknya C ya. Kita juga menamakan kalian harus tahu bahwa kalau yang ini disebutnya badan ya, profilnya atau flange.
Bukan. Kalau badan itu web ya. Ini badan itu web. Kalau sayap itu dia flange ya. Jadi nama profilnya mau itu IWF, mau itu C ya. Nah, kita menyebutnya ini badan atau web. Yang atas itu sayap. Sayapnya ada dua nih, satu dua atau flange ya. Nah, luasannya itu adalah penjumlahan dari dua sayap dan satu web ya, dua flange dan satu web. Contoh di sini pakai C, ini C ya, C3. C3 itu B kali H-nya adalah 30 kali 33. B itu lebar bawahnya ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, H itu tingginya, D itu tebalnya ya. Nah, di sini tebalnya tidak simetris. Ujung sama ke dalam lebih tidak sama. Makanya di sini ada R1 dan seterusnya. Nah, contoh C3. C3 di sini dikatakan bahwa profilnya luasnya adalah 5,4. Nah, 5,4 ini didapatkan dari sayap atau flange kali 2 ya. 2,3 kali 2, 4,6 ditambah 0,8. Badannya cuma satu. Jadi 4,6 ditambah 0,8. Ya, hasilnya adalah 5,4. Begitu seterusnya ya. Nah, sedangkan di soal tadi itu kita diberitahu bahwa luas yang dibutuhkan adalah 2,235 ya. 2,235. Nah, kita lihat ke tabel. Kita lihat ke tabel baja 2,235. Di sini sudah memenuhi sebenarnya. Di C3 juga sudah memenuhi ya, karena 5,4. Sedangkan tadi dibutuhkan hanya 2,235. Sehingga jawabannya adalah dipakailah profil C3 ya. Kalau yang kedua tadi ya, ini dari soal yang ini tadi A-nya adalah pakai 40 45. Yang ini 40 53. Nah, jadi jawabannya ketika ada soal seperti ini A-nya tadi dipakai eh, siku. Siku itu kodenya L ya. Siku 40 45. Yang A, yang B itu 40 40 boleh, 40 50 juga boleh ya. 40 55 tadi. Nah, jadi itu yang dibutuhkan ya kalau ada soal. Tentu kalau di struktur itu yang ditanya dimensi berapa yang digunakan. Kalau tidak cek tegangan. Kalau tidak cari tegangannya. Jadi pertanyaannya berkisar di sana-sana aja ya. Jadi dipakailah profil C3 ya. C3 ini. Nah, kemudian sama nih contoh soal silahkan dipelajari sendiri. Nah, di sini ada kodenya seperti ini, Dek. Nah, hati-hati ya. Ini siku ini. Kalau siku itu L ya. Cuman dia bolak-balik. Berarti ini profil yang digunakan adalah double siku. Nah, perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya double siku ya. Nah, perbedaannya di sini. Kalau ini kan sudah biasa ya. Dibutuhkannya 3,906. Karena dia double, ininya bagi dua. Nah, jadi sebenarnya 1,95 yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kodenya double siku, berarti F bruto yang didapatkan itu bagi dua. Itu aja perbedaannya. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini untuk batang tarik? Tidak ada ya, masih gampang. Kemudian ada suatu teori yang mengatakan bahwa batang tarik itu kalau double
ya, dia kapan dia diberikan double. Satu, alasannya karena kekuatan atau kapasitas untuk profil tunggalnya tidak memadai. Maksudnya begini, sikunya paling gede itu tidak memenuhi untuk menahan gaya yang ada di soal misalnya. Jadi gimana solusinya? Buat ganda ya, buat double profil. Nah, itu. Jadi pertanyaannya kapan digunakan? Kemudian selain pertama kapasitas, yang kedua kekakuan, tidak memadai. Kemudian dampak lain yang menyebabkan harus double adalah detail sambungan ya. Detail sambungannya ada beberapa hal yang memang harus digunakan double siku. Kemudian ada yang namanya tegangan ya, tegangan atau stres. Kemudian ada yang namanya kelihatan atau ductility. Nah, ini dua hal ya yang harus yang dibahas lah istilahnya ya. Jadi tegangan intinya adalah tegangan yang terjadi atau ultimate itu harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, jadi tegangan izin itu adalah kekuatan dirinya sendiri. Tegangan ultimate adalah tegangan yang terjadi akibat gaya luar. Nah, misalnya siapa tadi tuh, misalnya Farhan, misalnya ya. Nah, Farhan itu kalau makan ya, perutnya itu bisa, Farhan makannya berapa berapa piring Farhan biasanya? Satu piring. Oh, satu piring. Waduh, masa sih laki-laki satu piring? Contoh 5 piring ya, Farhan ya. Nah, Farhan bisa makan 5 piring. Dalam artian perutnya itu ya bisa menampung 5 piring. Berarti perutnya Farhan itu adalah tegangan izin dia 5 piring. Nah, kemudian Farhan saya kasih 10 piring. Itu adalah tegangan ultimate. Tegangan atau gaya gaya luar yang datang dari luar. Saya kasih 10 piring. Kuat nggak Farhan? Ngapa ngap? Nah, ya, ngap ya, ya nggak kuat lah istilahnya ya. Nah, jadi selalu tegangan izin atau perutnya si Farhan tadi ya harus lebih besar daripada tegangan yang datang dari luar atau tegangan yang disebabkan oleh gaya luar. Gaya luar itu seperti di soal tadi ada gaya tarik, gaya tekan. Itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sebaiknya tegangan ultimate atau tegangan ultimate lah yang terjadi itu kan harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, kalau bisa diusahakan mepet supaya ekonomis begitu. Jadi selain kalian harus kuat ya, itu ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu ekonomis. Jadi kalau nggak ekonomis ya untuk apa gitu? Untuk apa kalian belajar? Itu udah aja kalian bangun rumah 1 lantai misalnya. Kolomnya pakai aja 1 meter kali 1 meter. Nah, kuat nggak? Kuat gitu. Ya, tapi kan berlebihan. Nah, bagaimana mencari dimensi yang kuat dan ekonomis ya? Itulah seorang engineer. Jadi bukannya
Oh, capek-capek ngitung. Udah aja lah, pakai 1 meter kali 1 meter. Kalau ditanya kuat nggak? Ya kuat pasti. Tapi tidak ekonomis gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ductility. Duktilitas itu ya ductile dia ya, liat. Jadi fungsinya adalah untuk distribusi tegangan. Nah, jadi diusahakan dalam satu frame atau satu batang atau satu apalah gitu ya. eh, Gaya yang terjadi itu bisa tersalurkan merata ke semua komponen atau ke semua batang. Nah, itu ya, itulah yang dikatakan ductile dan sangat penting. Untuk apa? Misalnya ada satu orang, oh badannya gagah, ya, berotot semua semua. Tahu-tahu kakinya kayak lidi. Nah, ketika nahan berat badannya sendiri, ambruk, ya kan? Nah, kenapa? Karena si kaki tadi sudah tidak kuat dan tidak menyalurkan energinya ke bagian-bagian lain. Nah, jadi kalau kayak rumah ya, rumahnya gagah, gede, atau pondasinya kecil misalnya gitu ya, ya ambruk gitu. Nah, kenapa? Karena si satu pondasinya tidak kuat, atau kalau pondasinya juga ada kuat, ya tidak tersambung misalnya ke bangunan atasnya, sehingga tidak terjadi redistribusi tegangan. Itu maksudnya ya. Kemudian yang harus dipenuhi lagi adalah durability, ketahanan ya. Lalu serviceability. Jadi tidak boleh menunjukkan yang mengkhawatirkan. Contoh defleksi yang berlebihan. Nah, atau bergetar secara berlebihan gitu ya. Pak, masih boleh nggak bergetar? Masih boleh. Cuman ada batasannya gitu. Jadi kalau kalian naik bangunan tinggi ya, yang mungkin bisa sampai di atas 10 lantai misalnya ya. Itu kadang nginying-nginying gitu ya. Kayak goyang, antara goyang atau enggak, ini goyang atau enggak ya. Nah, itu bergetar dia. Nah, ada batasan yang harus tidak boleh dilampaui. Nah, itu adalah serviceability ya. Nah, contoh nih yang sering agak getar tuh kalau kalian Pasopati itu, jembatan Pasopati itu. Kalau macet kan berhenti itu di Pasopati itu kalau macet ya, kayak motor misalnya, atau pakai mobil. Itu kadang kerasa goyang-goyang tuh. Nah, itu ya. Nah, itu tidak boleh berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelangsingan ya. Kelangsingan. Jadi tidak boleh juga rasionya itu terlampau besar ya antara kelangsingan batang. Ya yang tadi ya. Nah, kalau baja sepertinya masih kuat ya. Kayak tiang listrik itu kan langsing dan tinggi ya. Tapi ada dihitung. Jadi tidak boleh melebihi batasan tertentu. Nah, ini adalah menurut PPBBG ya. Di sini katakan bahwa batang yang terlalu langsing itu akan menyebabkan struktur bergetar karena angin, defleksi yang besar, dan juga akan menyulitkan dalam perakitan. Nah, pada kasus tertentu beban tarik dapat berubah jadi beban tekan. Nah, sehingga perilakunya yang tadi beban tarik, dia bisa berubah jadi tekan. Begitu ya, yang terlampau langsing. Nah, di sini ada pembatasan minimal. Kalau dia batang utama, itu L per I-nya harus lebih kecil daripada 240. Kalau batang sekunder, LI-nya lebih kecil 300. Nah, batang utama itu yang mana, Pak? Batang utama itu adalah kolom, balok, ya. Itu batang utama. Nah, sekunder, ya bagian yang lain, ya. Bagian yang lain. Yang tidak struktur utama. Struktur utama yaitu balok kolom, ya. L itu apa, Pak? Panjang batang.
itu apa? Jari-jari inersia ya. Nah, ingat ya, jari-jari inersia dengan inersia itu dua hal yang berbeda. Jadi jari-jari inersia itu I kecil. Nah, lihatnya dari mana Pak? Lihat aja dari tabel baja. Gitu ya. Contoh tadi tabel bajanya, nah, inersia I kecil yang ini ya. Nah, I kecil X. I kecil X ya. Nah, ini 1,08. Nah, bagi aja panjangnya. Panjangnya misalnya 300 cm. Ini kan senti satuannya. Berarti 300 dibagi 1,08 berapa? 300 dibagi nih. Kayaknya coba kalkulator. Siapa yang punya kalkulator coba? Siapa yang mau jadi volunteer nih? Nggak ada yang mau nih. Waduh, ngantuk semua kayaknya ya. Ada Pak, ada Oke, Jaki mau Jaki? Ada kalkulatornya Jaki? Ya, kok malah hilang Jaki? ada Pak. Oke, coba Jaki. Ini kan C3 ya. Ini IX-nya 1,08. Coba saya mau Jaki misalnya si C ini panjangnya 3 meter ya. Atau 300 cm. 300 dibagi 1,08 berapa Jaki? 277,7 Pak. Oke, 277,7. Sehingga Jaki memenuhi tidak ini? Yang utama Untuk batang utama memenuhi. Kurang memenuhi, dari. memenuhi nggak? Jaki ini yang mana sih orangnya? Coba lihat mukanya Jaki. Saya lupa-lupa ini Jaki ini yang mana sih? Hidupin Jaki. Ya, Pak. Oh, yang ini. Oh, ya tahulah, masa nggak tahu. Gimana? Memenuhi nggak Jaki? Hmm, Karena dia kurang dari, Nah, tadi nah, 200 berapa dapatnya? 277 kurang Pak. Ah, kurang. Berarti dia tidak Tidak memenuhi. lewat, tidak memenuhi. Itu ya. Untuk Iya, utama ya. iya Tapi kalau Pak. sekunder masuk. Mm-mm. Sekarang tinggal tahu dulu mana yang utama, mana yang sekunder ya. Kalau utama sudah pasti balok kolom ya. Nah, sekunder unsur lainnya. Pak, saya mau Ya, nanya Pak. boleh. Kalau rangka atap itu termasuknya sekunder atau utama Pak? Orang ke atap ya ini dong. Eh kalau orang ke atap utama dong dia kan memang utama. Atau ada yang mengatakan sekunder? Nggak tahu Pak, saya tanya aja iseng. Oh, tanya aja. Nanti coba lihat di tugas baja ya. Di Iya Pak. tugas baja ini kakak tingkatnya nanti ada seperti batasan ini. Perhitungan lendutan ya kalau nggak salah saya. Dia pakai L berapa ya? Mana ini? Ini ada Word di kamu nih? Ada Pak. Ada ya, oke ya. Coba lendutan mana ya? Nah, jadi dek ini ya. Nih kayak batang tarik. Ini yang saya ajarkan ini memang kepake di tugas besarnya. Nah, oh bukan lendutan ya. Jadi tidak dilakukan di sini pengecekannya L per 300. Ya oke lah nanti ya. Nah, jadi tidak memenuhi ya Jaki ya. Nah, jadi Iya Pak. Jaki kalau nanti Jaki mau buat toren air ya. Nah, misalnya toren air pakai C3 tadi. Tuh, itu Jaki nggak boleh. Kalau sudah 3 meter nggak boleh. Jaki harus taruh di tengahnya batang lain. Nah, misalnya dari 3 meter, ini 3 meter misalnya ya.
Ini 3 meter nih. Ini 3 meter. Nggak kelihatan. Ini misalnya, nggak kelihatan juga. Ya, ginilah 3 meter tangan ya, Jaki ya. Nah, ini profil C misalnya. Atau toren air lah ya. Nah, 3 meter itu Jaki harus buat di tengah lagi, istilahnya bracing ya, batang diagonal lagi. Supaya yang tadi 3 meter jadinya 1,5 meter. Nah, begitu. Ya, sama kayak misalnya mau buat apa sih eh, a- apa sih yang di pinggir jalan itu papan-papan reklame itu apa tuh saya lupa tuh. Nah, tuh ada ikan yang bulat dia cuma satu itu kayak tiang listrik kan. Iya, ada Pak. Nah, tingginya itu ya harus diperhatikan tingginya karena nanti itu kena kelangsingan. Memang mungkin tidak roboh di waktu tersebut, tapi ketika dia ada getaran, misalnya akibat angin, makanya ambruk itu papan-papan reklame itu gitu. Jadi yang tadinya 3 meter, kalau bulat ya, kalau bulat berarti kalau bulat berarti Jaki harus cari di sini profilnya yang bulat, yang tabing. Nah, nanti lihat di sana ada nggak di sini ya. Nah, ini kayaknya nggak ada ya ini karena untuk kuliah ini. Kalau di yang industri ada biasanya. Nah, nanti keluar itu ininya apa? Inersia Itu ada Pak, hollow tabing mana-mana hollow tabing. di daftar isinya tadi Pak. Itu, Ini. ya halaman 54, hollow tabing. Oh ya, hollow tabing ya. Nah, ini hollow ya kosong ini, kotak-kotak yang kosong ya. Kotak yang dalamnya kosong. Tabing ya. Ini kotak atau bulat ya? Nah, kotak, kotak Jaki ya. Nah, berarti jangan tabing ya, berarti round berarti apa ya? Saya lupa namanya ini ya. Nah, kalau seperti ini ya, tuh Jaki tinggal lihat aja inersianya mana I kecilnya. Nah, ini I kecil itu ini yang ini ya. Nah, I kecil I kecil X, I kecil Y. Jadi ini adalah jari-jari inersia. Beda dengan inersia ya. Nah, tinggal bagi aja berapa panjangnya. Nah, lihat dia kena nggak ke syarat kelangsingan. Kalau kena ya berarti jangan digunakan atau kasih perkuatan lain. Ya, ini cara paling gampang ya. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Kita tetap lanjut ya. Jadi ini versi ngebut ini udah mau selesai nih materinya. Batang tarik. Cukup ya, Jaki? Nggak ada lagi ya? Cukup Pak. Oke, lanjut lagi. Sekarang PPT S4. Nah, S4 pembahasannya berbeda. S4 adalah batang tekan, ya. Batang tekan adalah batang yang tertekan, ya. Atau batang yang mendapat gaya tekan. Nah, kalau gaya tekan sudah pasti arahnya ke dalam. Nah, gaya tekan di sini perbedaannya dengan gaya tarik apa, Pak? Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi di batang tekan itu batang tekan ya. Batang tekan itu rumusnya sama, Dek. Bahwa tegangan sama dengan P per A atau P per F ya. Nah, bedanya di sini dia pakai A-nya A bruto. Bruto ya. Tapi kalau ditarik itu A neto. Lalu ada lagi di sebelahnya ada pengali yang namanya omega. Begitu ya. Nah, jadi saya stop dulu ini. Saya bahas rumusnya dulu ya supaya
Bisa kelihatan perbedaannya. Ini slide. Oke, ini ada blank ya. Blank, ini saya hapus dulu. Nah, ya. Oke. Jadi untuk batang tekan ya. Batang tekan itu ininya adek ya. Tegangan sama dengan, aduh, tegangan sama dengan P per A juga ya. Nah, hanya di sini A-nya pakai A bruto. Dan di sini ada pengalinya omega. Ya, nanti omega ini ada rumusnya lagi di sebelah. Omega, saya lupa apa ya, akar omega ini, nanti lihatnya ke tabel baja ya. Omega ini bergantung kepada lambda. Nah, lambda ini dari hitungan ya. Omega ini dapatnya dari tabel baja ya. Jadi sebelum dapat omega itu kita harus menghitung lambda karena lambda lah nanti yang menjadi acuan untuk omega. Nah, lambda ini rumusnya adalah, lihat dulu ya. Saya lupa. Lambda nah ini ada ya. LK per imin ya. Lambda sama dengan, ini udah saya singkat semua deh ya. Ini harusnya perkuliahan bisa 3 kali ini semua. Lambda sama dengan LK per I kecil min. Nah, I min juga ada lagi rumusnya. Kalau LK ini adalah panjang batang. Panjang batang sesuai perletakan ya. Nah, I min ada lagi rumusnya. I min kita lihat dulu, saya kurang hafal juga. Nah, I min sama dengan I min itu ini ya, akar I per F. I min sama dengan akar ya. Itu inersia, I besar ya, dibagi dengan luasannya. Nah, inilah perjalanannya kira-kira seperti ini. Nah, coba siapa yang pakai laptop coba minta tolong di ini apa? Di screenshot ya, taruh di grup. Jadi perbedaannya dengan batang, ini batang tekan ya. Saya tulis dulu judulnya, batang tekan. Nah, ini batang tekan ya. Batang tekan dia tetap dalam koridor gaya normal ya. Nah, gaya normal atau aksial. Jadi dia tertekan dan gayanya tegak lurus sumbu batang ya.
Makanya disebutkan sebagai gaya normal. Ya, beda dengan gaya yang tegak lurus. Tegak lurus itu geser atau shear. Udah di SS sudah? Sudah, Pak. Taruh di grup ya. Ini batang tekan. Kalau batang batang tarik tadi nggak ada omeganya ya. Oke. Nah, dari sini semoga kalian nanti ini kan PPT-nya panjang nih. Nah, sebenarnya intisarinya begini ya. Nah, sekarang kita mencari lambda dulu. Lambda itu LK dibagi min. Nah, di sini LK itu adalah panjang batang. Jadi, kalau panjang batangnya ada 5 meter ya. Nah, 5 meter itu kita sebut sebagai misalnya ini 5 meter deh ya. Ini 5 meter. Nah, ini kita sebut dulu sebagai LS. Ya, jadi belum sampai LK. Bagaimana dikatakan LK? Ya, LK itu dikatakannya kalau perletakan di sini dan di sini sudah diketahui. Nah, misalnya perletakannya sendi sama apa? Sendi sama eh, roll misalnya ya. Ini contoh saya kasih di grup aja deh. Soalnya di PPT kurang jelas. Coba saya lihat dulu. Oh, nggak ada ya. Oh, kurang jelas. Bentar deh ya. Hmm. Oh ya, nggak ada begitu. Bentar deh ya, kita lihat dulu di internet dulu. Nih, saya buka dulu Google ya. Google. Saya stop share dulu deh ya. Google. Yang buka laptop siapa aja deh? Panjang batang. Bentar deh ya. Ngantuk ya memang ya kalau online ya.
Nah, ini ada dek. Coba ya. Protokol. Saya, saya taruh di grup ya. Ini grup baja ya. Grup baja. Ini saya kasih. Halo, ada suara saya nggak dek? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Ya. Ini saya kasih ya karena di PPT-nya kurang jelas ya. Udah ada muncul di grup? Belum ya? Nah, udah tuh. Huh, udah ada? Udah dibaca? Belum nyampe? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kira-kira ini nanti ya, ini sudah saya kopikan juga. Mana ini di sel-sel. Nah, tadi 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 Zara udah dibagi di grup belum? Yang SS-an tadi saat Zara? Hmm? Belum, nanti dikirim ke grup. Mana nggak ada saya lihat di grup. Di grup WA belum ada Zara? Oke, sudah ada ya. Nah, itu lihat lihat Zara ya, udah dibagi Zara. Jadi eh, LK ya, itu panjang batang ya. Nah, sebenarnya contoh tadi kalau panjang batangnya 5 meter, itu kita sebut sebagai LS. Kita sebut sebagai LS. Nah, ini tadi ya. Sehingga kalau perletakannya di sana, di sini kan ada nih sebenarnya kalau kalian mau lihat nih ada ya. Tapi kurang jelas ya. Contoh ini LK sama dengan LS. Nah, di sini lihat LK sama LS yang mana sama yang satu ya. Nah, jadi kalau perletakannya sendi-sendi, ya sendi-sendi, berarti eh, apa? Kita pakainya yang teoritis ya, yang teoritis, dengan yang desain. Di sini sendi-sendi. Nah, kalau kalian lihat di PPT yang saya bagikan itu, ini tuh sendi sebenarnya ya. Nah, sendi. Jadi jangan tertipu ya. Ini coba digedein dikit deh. Bukan jepit ya. Nah, ini tulisannya sendi nih. Ini ini kebaca nggak nih sendi tulisannya? Keberasa Pak. Betul ya, sendi yang bawahnya sendi. Nah, kalau sendi-sendi itu dia LK-nya itu sama dengan LS. LS itu adalah panjang batang ininya. Ya. Jadi atau kalau mau jelas itu lihat yang dibagi di grup ya. Nah, ini perletakannya sendi-sendi. Berarti LK sama dengan LS. Jangan lihat yang K desain ya, yang K teoritis saja dulu. Kemudian kalau perletakannya jepit-jepit ya, di sini tulisnya 0,5.
Nah, kita lihat di sini dulu, jepit-jepit, ini jepit, ini jepit. Nah, berapa? Setengah ya, setengah LS sama dengan LK. Berarti kalau tadi panjang LS-nya 5 meter, nah berarti 5 dikali setengah. Berarti 2,5 meter, berarti LK-nya jadi 2,5. Ya, jadi yang ini tolong ini dilihat nanti. Yang ini jangan dipakai ya, yang K teoritis saja ya. Ini untuk memperjelas yang ini saja. Nah, itu. Nah, terus kalau kalian lihat ya di tadi di mana namanya? Di grup LK sudah dapat nih. Nah, kalau Imin itu dari mana, Pak? Itu. Nah, Imin itu rumusnya adalah akar I besar dibagi F ya. Jadi inersia dibagi luas. Tetapi khusus di sini ya, kalian sebenarnya tidak perlu untuk ini ya. Ini udahlah saya bahas dari atas saja. Ini tegangan tekan sama dengan harus lebih kecil tegangan ultimate ya. Tegangan tekan izin harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, nanti kalian baca sendiri ini panjang tekuk itu LK ya. Kemudian Imin inersia ya. Nah, di sini rumusnya juga ada dari rumus Euler. Euler ya, bahwa P itu adalah I kali EI dibagi LK kuadrat. Nah, ini turunan rumus saja ya. Kemudian, nah ini ya. Jadi, penjelasannya sama seperti rumus tadi ini ya. Supaya kalian tidak terlampau banyak yang dicerna ya. Jadi LK ya, LK itu tadi adalah K dikali LS. Nah, LS itu panjang batang. K itu tadi adalah koefisiennya yang ini tadi. K teoritis. Jadi kalau di soal jepit-jepit, nah berarti panjang batangnya 5 meter. 5 dikali 0,5. Berarti 2,5 meter. Tuh ya. Nah, jadi sudah dapat LK. Nah, LK dibagi Imin ya. I kecil. I kecil tadi rumusnya adalah akar inersia dibagi F. Masukin ke sini. Dapatlah lambdanya, kelangsingan batang. Lambda ini baru diuraikan, lihat ke tabel baja. Sehingga dapat omega. Sedikit lagi deh ya. Nah, jadi LK dibagi Imin ya. Nah, ini silakan nanti baca sendiri. Ini tegangan izin. Diputar saja ini ya, diputar-putar rumusnya ya. Nah, rumus Euler tadi yang ini. Kita hanya butuh rumus Euler, inersia juga sebagai turunan saja. Sehingga dari sana ya, yang kita tadi di tabel baja dibutuhkan, yang kita butuh I kecil min, ya, I kecil min sama dengan akar I besar dibagi F tadi. Nah, I besar ini adalah I besar min juga. Ya, tadi ada di grup I besar itu adalah I besar min yang akar tadi. I besar itu adalah jari-jari inersia. Nah, I besar itu dari mana Pak lihatnya? Bisa dari tabel ya, atau kalian pakai rumus cepat. Nah, saran saya pakai rumus cepat ya. Rumus cepatnya langsung pakai yang ini. 1,69 dikali P dikali LK kuadrat. Tuh. Nah, cuma di sini ya, dia tidak memenuhi kaidah matematika. Kita tahu bahwa I besar ini ya,
Itu yang sentimeter pangkat 4 ya, yang rumusnya 1/12 BH pangkat 3 ya, pangkat 4, sentimeter pangkat 4. Dia tidak memenuhi kaidah matematika karena di sini rumusnya 1,69 dikali P. P-nya dalam ton ya, P-nya dalam ton. LK-nya dalam apa? LK-nya dalam meter. Lalu yang dihasilkan dalam senti. Gitu ya. Nah, jadi tolong nanti ini sudah sebagai apa istilahnya ya, rumus cepat. Jadi matematikanya untuk rumus nggak nyambung. I besar ini satuannya sentimeter pangkat 4. Untuk rumus ini aja ya. Jadi ini dikatakan sebagai I besar min nembak ya. Taksiran awal. Jadi P-nya dalam ton, LK-nya dalam sentimeter, dalam meter. Nah, nanti dapat I besar min ya. Nah, udah dapat I besar min, nanti bisa dapat I kecilnya juga ya. Dari I kecil hubungin ke LK tadi. LK dibagi I kecil min, dapat lambda. Lambdanya baru lihat tabel baja. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk batang tekan, apa Pak soalnya? Sama kayak batang tarik. Yang ditanya sudah pasti dimensi berapa yang digunakan untuk soal yang di atas. Ini contoh ya, kita selesaikan aja. Di sini ada diketahui dia profilnya tunggal. Nah, di sini belum, baja siku ya. P-nya adalah minus. Ciri-ciri batang tekan dia nilainya minus ya. P-nya minus. Minus 1.500. Nah, di sini panjangnya diketahui 2,5 meter. Nah, biasanya kalau di soal itu diberitahu perletakan sini dan sininya. Tadi kan udah tahu tuh kita. Kalau LS itu nilainya sama dengan LK karena K-nya nilainya 1. Itu perletakannya sendi dan sendi. Ya. Jadi sudah pasti di soal ini sendi-sendi ya. Nah, di sini lebih enak diberitahunya langsung bahwa LK sama dengan LS. Tapi kalau ini tidak diberitahu ya, Dek ya. Lihat perletakannya apa? Tadi perletakannya di sendi ya, yang ini, yang nomor nomor 5. Berarti K-nya 1. Berarti 1 dikali dengan LS sama dengan LK. Nah, itu ya, jadi sama. Pakai BJ 37. Oh, 1.400. Nah, 1.400 lihat ke PPT yang pertama. 1.400. Oh, BJ 34 ya. Harusnya 34. Itu di soal salah berarti. Nah, berarti ini harusnya PJ 34 ya. Nah, yang ditanya sama, berapa profil sikunya, berapa tidak sama kaki. Nah, kita hitung dulu. Nah, langkah pertama ya, rumusnya tetap tegangan P per A. Nah, sedangkan kita yang menjadi masalah adalah omeganya. Omega rumusnya adalah apa tadi? LK per I kecil min. Nah, LK-nya cari dulu. Dari soal sudah dapat tadi. I min. I minnya adalah akar I besar dibagi F. Nah, berarti langkah pertama yang harus dikerjakan adalah I besar min. Pakai rumus yang pendekatan tadi. 1,69 dikali P dikali LK kuadrat. P-nya dalam ton, LK-nya dalam meter, hasilnya dalam sentimeter pangkat 4. Jadi agak agak tidak sesuai ya, tapi harus diikutin. Pak, ini rumus Bapak bukan? Bukan, ini rumusnya dari sudah ada ya. Nah, jadi ini I taksiran. Pak, kenapa harus pakai taksir? Ya iya, kita belum tahu ini pakai profil berapa.
Nah, jadi kayak ayam dan telur. Mana yang duluan dihitung? Nggak mungkin hitung telur. Siapa yang menelurkan? Hitung ayam. Ayam tidak bisa kalau tidak ada dari telur, gitu kan? Nah, jadi inilah I taksiran I besar ya. Kenapa Pak? Ya karena profilnya kita belum tahu, gitu. Apa mau nembak silahkan. Makanya nembaknya yang pendekatannya yang mendekati. Makanya ini disebut I taksiran ya. I min taksiran. Sehingga dapatlah 1,69 dikali 1,5 dari soal tadi ya, minus 1.500 dikali 2,5 meter karena LK-nya itu sama dengan LS. Sehingga dapat 15,84 cm pangkat 4. Lihat ke tabel profil baja. Nah, di sini katanya baja siku sama kaki. Nah, cari aja baja siku sama kaki halaman berapa tadi. Nah, halaman 36 deh ya. Halaman 36. Nah, ini dia. Cari yang inersianya yang pangkat 4 cm pangkat 4 sebesar berapa tadi? Sebesar 15,844. Nah, cari aja. Ini nih, yang I besar yang ini ya. 15, cari terus. Nah, ini udah 17 ya. Nah, berarti 50,59. Coba kita lihat jawabannya apa. Nah, jawabannya 55,10 ya, berbeda. Coba kita lihat. 55, 55, 10. Nah, ini ya, 26,3. Ya nggak apa-apa ya, lebih gede ya. Harusnya kan 13 saja kan? Berapa tadi? 15 ya. Harusnya jawabannya adalah 50, 59. Nah, di sini kan dikatakan yang dibutuhkan itu 15,44. 15,844. Nah, dari sini udah bisa sebenarnya, Dek. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Dia kenapa pakainya 5510 ini 26,3. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau ditanya jawaban yang paling ekonomis yang mana Pak? 50, 59. Nah, dia pakainya ternyata 55, 510, 26,3. Nah, ini ya 55, 10. Nah, ini 55, 10 dia 26,3. Sehingga ya, oh ya, saya ada yang lupa satu deh ya. Jadi inersia itu tidak dicek terhadap X dan Y saja. Karena kita meminta I besar min. Jadi kita harus cek semua sumbu lemahnya. Ya tadi sumbu kuat saja. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini I besar X, I besar Y. Kita harus lihat juga, ya, ada dua lagi nih. Ada yang namanya sentimeter pangkat, nih, I apa ini ya? Ini ada yang tahu nggak ini? Yang kayak cacing-cacing nih. Ya, ini I cacing lah ya. I cacing dan IN. Nah, sehingga kita harus cek dari 3-4 hal. I besar X, I besar Y, I besar yang cacing gini, sama I besar yang N. Jadi semuanya harus lewat. Nah, mungkin itu tadi pertimbangannya. Sehingga dia pakai yang 5510 ya. 5510 itu 26,3. 26,3. 5510 di sini 10 kita berarti lihat yang kolom 1 dan kolom 4. Nah, 41 ya. 41 dan 11. Nah, 11 ini pun belum masuk sebenarnya ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, 11 ya. Nah, ternyata tidak memenuhi. Nah, berarti profil 5510 itu
kita naikin lagi. Berarti intinya gimana Pak? Intinya kalian cukup lihat sepertinya I kecil n ini ya, I besar n ya. I besar n di sini yang kolom keempat ini lebih besar 15. Nah, berarti yang ini deh 17 ya. 65659. Coba kita lihat dia pakai berapa. Nah, pakai 65659 ya. Nah, keluarkan spesifikasi dari tabel bajaknya ya, propertiesnya ini ya. Nah, jadi I kecilnya ternyata I besarnya ternyata jatuhnya di yang N. Ya, yang mirip kayak N. Nah, sudah dapat begini ya, baru kita dapat profilnya. Baru bisa kita menghitung, kita ambillah jari-jari inersianya 1,94, 2,44, 1,25. Kita cari yang imin. Iminnya ternyata jatuhnya di yang IN juga 1,25. Nah, ini ada agak salah ya. Di sini ada agak salah. Nah, berarti LK-nya lambda lambda itu sama dengan LK per imin. LK-nya dari soal tadi 250 cm dibagi I kecil minnya, I kecil min yang dari 65659 itu adalah 1,25 sehingga dapat 200. Nah, caranya lihat ke tabel baja ya, yang namanya adalah faktor tekuk. Faktor tekuk baja. Nah, lihat di sini. Coba saya tolong minta bantuan ya ke yang lain yang sudah punya tabel baja. Coba ada nggak daftar koefisien tekuk ini? Kalian ada nggak? Siapa yang mau ngobrol? Terakhir nih. Coba deh, tolong lihat tabel bajanya. Mau Zara aja? Maaf, Pak. Bilang. Kebetulan saya Oke, lagi di luar, Pak. Tabel bajunya ada di laptop. oke, nggak usah kamu deh. Yang lain aja. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang sudah pegang tabel baja baik perinan maupun di komputer. Ada deh? Waduh, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada yang mau bantu saya? Oke, kalau nggak ada ya ini aja deh ya. Sekarang kita lihat halaman 48. 48 ya. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya kurang lengkap deh ya. Jadi maksud kurang lengkap di sini dia hanya pakai FE 360. Nah nanti coba cari di FE 360 itu sama dengan BJ berapa. Contoh ya dikit lagi deh ya. Minta tambah dikit waktu ya. Supaya batang tekannya selesai. FE 360. Nah, kalau ada yang punya tabel baja ya, coba dilihat dulu apakah kalian hanya punya satu. Kalau yang lengkap itu ada empat ya. FE 360 itu adalah untuk 360 MPa ya. Berarti dia sama dengan BJ4. BJ4 kayaknya coba. 360. Oh, nggak ada ya. Tinggian deh ya. 360 nggak ada di sini ya. Nah, jadi ini contoh saja ya. 360. Nah, kita pakai tabel ini. Nah, tadi dari hitungan itu didapatkan
dari hitungan ya, itu didapatkan lambdanya adalah 200. Nah, ini salah nih rumusnya ya, Dek ya. Ini salah. 200 didapatkannya. Berarti kalian beralihlah ke tabel baja tadi. Ya, lambdanya cari 200. Nah, ini. Ya, tepat kebetulan. 200 nolnya yang ini berarti yang ini 7,72. Inilah nilai omega. Ya. Nah, ini yang agak susah dicari sebenarnya. Nilai omega inilah tadi yang kita teruskan ke rumus tegangan P per A, tegangan P per A, ya, tegangan P per A, saya hapus lah tadi ya, yang tegangan tadi P per A, insert slide new blank. Nah, ini. Yang tadi tuh tegangan sama dengan ya P dibagi A, A bruto dikali dengan omega. Nah, omeganya inilah yang sudah didapatkan tadi nilainya adalah 7,7. Yang perjalanan panjang tadi yang dari lambda ya, 7,7. Nah, Pak, P-nya dari mana? Dari soal. A-nya dari mana? Dari soal. Pak, A-nya luasnya yang mana ya? Gitu. Ya, luasnya tadi pakai yang tadi itu sudah pakai berapa itu tadi dari perhitungan? Sudah pakai yang 60, 60, 60, 90 kali 8 ya. Nah, jadi A-nya pakai yang itu. Nah, P-nya masukin. Dapatlah tegangannya. Ya, itu tegangan apa, Pak? Itu adalah tegangan ultimate. Nah, tegangan ultimate ini nanti ultimate ya, ini tegangan ultimate nih. Tegangan ultimate. Nah, tegangan ultimate itu dibandingkan dengan tegangan ultimate harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, tegangan izin dari mana, Pak? Ini kan dapat nih, ini nanti masuk ke sini. Tegangan izin itu dapat dari soal tadi. Di soal tadi dikatakan bahwa di soal ya, itu pakai BJ 34 ya. Nah, ternyata 1400. Berarti tegangan izinnya adalah 1400. Saya tulis dulu ya. Tegangan izinnya sama dengan 1400 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, tegangan ultimate-nya yang mana, Pak? Ini yang kita hitung. Yang kita hitung tadi, dapatnya berapa ini? Nanti periksa sendiri ya. Nah, ternyata ini dapatnya, nah, nggak diterusin deh ya. Nah, harusnya P-nya sama dengan, coba, Jaki masih ada nggak, Jaki? Atau siapa yang pegang kalkulator, deh? Nggak ada yang mau bantuin saya nih? Apa? Ya, Awaludin, boleh. Coba Awaludin, ini di soal tadi pakai berapa ya? Nah, ini Awaludin. Pakai 1500, berarti Awaludin ini P-nya ya 1500 dibagi dengan A-nya. A-nya tadi kita pakai profilnya berapa tadi ya? Coba 65
Oh, ini nggak memenuhi. Eh, nah ini memenuhi. 65, 659 ya. Jadi 1.500 sudah tulis Auludin, dibagi dengan luas untuk 65, 659. Di sini luasnya yang ini Auludin. Kebaca nggak nih? 11. Sudah? Udah, Pak. 11. Dikali dengan 7,7. Berapa Awaludin? 1,05, Pak. 1, 05. 1000. P-nya dalam 1000, satuan, 1050, Pak. ya P-nya dalam satuan kilogram ya. Ya, Tunggu dulu, saya catat dulu biar lihat dulu. 1.000 berapa Uludin? 1050. Segini, coba lihat di layar. Ya, Pak. Nah, 1.050 lebih kecil nggak dari 1.400? Iya. Nah, berarti sudah oke itu deh ya. Nah, jadi ternyata pakai profil 65659 sudah memenuhi. Pak, tidak memenuhi Pak, berarti naikin lagi sikupnya begitu. Begitu ya kira-kira ya. Cuman satu lagi saya disclaimer ini bukan 7,7 ya. Karena ini tadi pakai FE 360. Nah, ini disclaimer dulu ini tidak mungkin tidak benar. Tadi kan lambdanya 200 tuh. Nah, kamu punya tabel nggak Awaludin? Tabel baja? Ada, Pak. Nah, saya mau tahu di daftar isi kamu itu oh ini nggak di daftar isinya. Ada 4, Pak. Nah, ada 4 ya. Saya cuma satu kan. Ya. Nah, berarti BJ 34 itu ya tidak boleh pakai tabel yang ini tadi nih, yang saya nih FE. Selain FE 360 ada FE berapa lagi? 24. 310, Terus, 430, sama 510. berarti pakai 240 ya. Di bawah ini 240 ya. Adanya 310, Pak, di bawah itu. Oke, 240 nggak ada. Nggak ada. Oke, 310 coba lihat ininya yang 200 berapa? 310, 200, 6,433. 6. Nah, Ya. nah, berarti ini diganti ya, diganti jadi 6,433 begitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Mudah-mudahan mengerti ya. Oke, kalau sudah kita absen dulu deh. Kalau Dina ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup dulu, Pak. Oke, cukup ya. Jadi pertemuan hari ini kita sudah membahas batang tarik, batang tekan. Dan sebenarnya sudah selesai ya untuk materi untuk materi UTS ya sebenarnya. Jadi di UTS itu kita mencari apa namanya dimensi batang tarik, batang tekan. Itu diwujudkan juga di tugas besar. Ada. Cuma yang menjadi masalah di tugas besar itu P-nya tidak diberikan. Ya, P itu ya adalah hasil gaya dalam running program. Jadi bedanya di kuliah dengan di tugas adalah P untuk tugas itu harus kalian cari. Ya, dari mana Pak? Dari hasil gaya dalam, yaitu rangka. Nah, rangka batang. Dari mana Pak? Dari gaya dalam yang berhubungan dengan apa namanya? Dengan batang gaya normal.
Nah, untuk mencarinya itu bisa pakai sub dan satu lagi pakai Cremona. Nah, itu. Jadi minggu depan saya sudah bahas mengerjakan Cremona deh ya. Cremona. Jadi bedanya dengan soal yang di teori, yang di sini, PPT, kalau di PPT itu P-nya langsung diberikan. Nah, kalau di tugas besar, P-nya kalian harus cari. P itu adalah gaya dalam, ya, gaya dalam yang terjadi. Dicarinya menggunakan running sub etap atau menggunakan Cremona. Ya, itu aja pembedanya. Oke, mungkin cukup ya, Waludin ngerti ya, perwakilan aja ya. Oke, kalau tidak ada, kita absen dulu deh ya. Mohon nanti kameranya dibuka ya. Awaludin, ada yang merayakan Imlek di kelas A? Kurang tahu. Kurang tahu, Pak. Oke. Nanti kalau ada, tuh mohon maaf ya. Soalnya takut waktunya ini. Imlek itu hari ini apa besok? Besok ya, kalau nggak salah ya. Besok. Besok ya. Nah, kelas B juga saya besok ternyata masuk juga. Ntar deh ya, kita buka absen dulu. Tugas, kamu dapat tipe apa, Awaludin? Tipe A, Pak. Wah, paling susah ya. Enggak ya, tipe A paling gampang ya. Yang susah itu tipe E ya. Jadi nanti di akhir baru ketahuannya ketika pakai Cremona baru agak susah. Tapi di awalnya sama-sama aja. Udah dapat kamu contohnya, Awaludin? Dari cuttingnya? Sudah, Pak. Oke, nah, kalau sudah silakan kerjain ya. Nah, silakan kerjakan. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanya di perkuliahan. Kita pertemuan keberapa sekarang, Dek? Ketiga ya? Iya, Pak, 3, Pak. Tiga, Pak. Oke, Iya. tiga. Aduh, saya itu BAP-nya belum dimasukkan lagi, tapi nggak apa-apa lah.